Shalom, saudaraku, selamat pagi buat kita semua. Saya percaya di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ada sukacita sebelum memulai aktivitas pagi hari ini. Biarlah hati kita penuh dengan sukacita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Kita percaya bahwa hidup ini hanya karena kasih karunia. Sebelum mendengarkan renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus di pagi hari ini. Kau telah menjaga kami dari malam hari lewat Roh Kudus-Mu dan bangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan luar biasa. Kami percaya inilah kebaikan Tuhan, yang kesempurnaan-Mu yang tidak terbatas. Maka kami bersyukur saat ini. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan ini. Hamba rindu menyampaikan firman Tuhan di tengah umat-Mu. Biarlah kami boleh mengerti, dan supaya dalam aktivitas kami semakin menyadari bahwa hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus, firman-Mu disampaikan. Haleluya. Amin. Kita yakin bahwa hidup kita hanya karena kasih karunia. Amin. Orang yang selalu menyadari bahwa hidupnya hanya kasih karunia, orang itulah namanya orang yang rendah hati. Haleluya. Mari kita belajar di dalam firman Tuhan. 2 Korintus pasal 12. Kita akan baca ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini cerita di mana Rasul Paulus di dalam pelayanannya, yang pertama kita harus tahu bahwa Rasul Paulus itu dalam keadaan yang sakit. Tetapi dengan sakitnya itu tidak mengurangi semangatnya untuk melayani Tuhan. Jadi tema khotbah kita pada saat ini adalah hidup ini karena kasih karunia. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini karena kasih karunia, apapun yang kita alami, kita tahu bahwa dalam segala kelemahan, Roh Kudus akan berkarya dengan luar biasa. Kalau baca dari ayat 1, saudara, dari pasal ini, 2 Korintus pasal 12, di sana diceritakan seorang Rasul Paulus mendapat penglihatan. Dia bilang ada seorang Kristen, waktu dia ketemu mungkin sekitar 14 tahun yang lalu. Dia melihat orang ini adalah di langit ketiga atau di tingkat ketiga dari surga yang namanya Firdaus. Berarti bukan di surga, saudara. Firdaus tempat peristirahatan orang-orang benar. Dan ketika dia melihat di sana, luar biasa. Inilah penyataan Tuhan yang dahsyat yang terjadi, Tuhan pakai dalam hidup Rasul Paulus, sehingga dia terus semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi pada saat ini saya mau kasih tahu kepada kita, kalau kita baca 2 Korintus pasal 12 ayat 7, di sana dikatakan seperti ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Rasul Paulus luar biasa, dia cepat memahami tentang tujuan Tuhan. Kalau mungkin secara manusia, dia sudah melayani Tuhan dengan luar biasa, disiksa, dianiaya, dipenjara, terus tambah lagi dengan sakit.
tidak mungkin ada semangatnya untuk melayani Tuhan, untuk menyampaikan kabar sukacita. Tetapi karena dia memahami betul maksud Tuhan, kenapa dia harus mengalami duri dalam daging, artinya sakitnya itu, dia tetap semangat melayani Tuhan. Disiksa, dianiaya, difitnah, kita dibully dan sebagainya, kita tetap semangat melayani Tuhan. Katakan amin. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ayat 8 katakan seperti ini. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saya mau kasih tahu satu rahasia buat saudara. Ketika engkau meminta di dalam doamu, kau sudah minta, dan Tuhan tidak menjawab doamu, berarti doamu harus dirubah. Jangan minta, tapi berilah yang terbaik kepada Tuhan. Apa berilah yang terbaik kepada Tuhan? Mungkin hubungan kita dengan Tuhan sudah mulai jauh. Kenapa? Karena kita hanya meminta, dan meminta, tapi tidak ada jawaban. Membuat pada akhirnya kita menjadi kecewa dan tawar hati. Saat pagi hari ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa ingat, berilah yang terbaik. Jangan meminta doa kita. Mungkin doa kita minta Tuhan berikan saya keturunan, Tuhan berkati ini dan berkati itu, tapi doa kita tidak dijawab, malah Tuhan menjawab yang lain. Sekarang dirubah saudaraku doa kita. Katakan, Tuhanlah inilah hidupku. Saya mau melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang Engkau mau dalam hidupku, saya akan berusaha melakukannya. Teruslah berdoa setiap hari. Teruslah berdoa setiap hari. Teruslah berdoa setiap hari. Karena dalam kelemahan, kuasa Allah itu menjadi sempurna. Amin. Kita baca ayat terakhir saudara. Ayat 10 di sana dikatakan begini. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, haleluya. Apa yang membuat saudara lemah pada saat ini? Mungkin masalah, orang bully saudara, orang memfitnah saudara, atau mungkin masalah yang lain. Karena Kristus. Percayalah, ketika kita menyadari itu, ketika kita mengampuni mereka, ketika kita memaafkan mereka, maka di dalam kelemahan itu Roh Kudus hadir dan berikan kita kekuatan. Roh Kudus hadir dan berikan kita kemampuan. Maka saat ini sadari betul bahwa hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Supaya kita tidak bisa meninggikan diri, supaya kita tidak memegahkan diri. Tetapi kita tahu dari mana semua ini datang. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, maka Tuhan mempercayakan banyak hal-hal yang luar biasa. Sehingga apa yang kita lakukan terus berkenan kepada Tuhan. Pesan firman Tuhan pada saat ini, jangan menyombongkan diri. Jangan memegahkan diri. Karena kita hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Yesus, hamba berdoa biarlah kami menyadari bahwa hidup ini hanya kasih karunia Tuhan. Supaya dimanapun kami berada Tuhan, dan apapun yang kami kerjakan, tidak ada alasan bagi kami. Kami capek, kami sakit, dan sebagainya. Karena kami miskin, kami tidak berdaya, tidak bisa buat apa-apa. Tetapi karena hidup ini karena kasih karunia Tuhan, maka Tuhan Yesus kami katakan, kami siap. Kami siap, kami siap. Pakailah kami Tuhan dimanapun kami berada. Mungkin hidup ekonomi kami tidak seperti yang lain. Mungkin kehidupan rumah tangga kami sederhana, pribadi kami, atau mungkin pekerjaan kami Tuhan dengan gaji yang pas-pasan. Tetapi ketika Tuhan berikan satu kepercayaan baik dalam pelayanan, dalam bentuk apapun itu, kami akan terus katakan,
semua karena kasih karunia Tuhan. Berikan kekuatan baru, semangat baru bagi kami pada hari ini, supaya setiap aktivitas kami dalam berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara semua. Selamat beraktivitas dan ingat, hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Amin.